warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Inaya Liviani, mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran VCT atau Value Clarification Technique. Untuk lebih lanjutnya, simak video berikut ini. Sanjaya mengatakan bahwa model pembelajaran VCT merupakan teknik pengajaran untuk membantu siswa dalam mencari dan menentukan suatu nilai yang dianggap baik dalam menghadapi persoalan melalui proses menganalisis nilai yang sudah ada dan tertanam pada diri siswa itu sendiri. Setelah itu ada kegiatan inti, di mana pada kegiatan inti ini guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok, entah itu satu kelompok 3 orang, 4 orang, 5 orang, sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan guru pada saat itu. Setelahnya siswa dipersilakan untuk mencari kelompoknya dan duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Setelah itu, guru menyampaikan materi yang akan dibahas dan dipelajari oleh siswa pada hari itu. Seperti contoh, guru memberikan materi mengenai perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan masyarakat Indonesia. Dengan submaterinya yaitu ini, dan ini. Setelah guru menyelesaikan penyampaian materi, guru menyiapkan media pembelajaran yang mana media pembelajaran ini berbentuk video. Lalu guru menyuruh siswa untuk memperhatikan, mencari nilai-nilai yang terkandung dalam video tersebut. Pada zaman dahulu, bangsa Barat datang ke Indonesia dengan membawa misi 3G. 3G merupakan singkatan dari Gold, Glory, Gospel. Pada saat itu di Eropa, harga rempah-rempah sangat tinggi karena kondisi mereka yang buruk. Mereka berusaha mencari dan menemukan daerah-daerah penghasil rempah-rempah di belahan bumi bagian timur, seperti India dan Indonesia. Di Indonesia, terdapat banyak sekali jenis rempah-rempah, seperti merica, cengkeh, jahe, pala, kayu manis, adas, kapulaga, dan kunyit. Dengan membawa misi 3G, bangsa Barat melakukan perdagangan dan penaklukan daerah penghasil rempah-rempah. Mereka juga melakukan penyebaran agama. Salah satu dampaknya adalah membaiknya kondisi ekonomi Eropa dan mereka memulai revolusi industri. Sejak abad 16, setidaknya ada 3 bangsa yang pernah datang dan menduduki Indonesia. Di antaranya adalah Portugis pada tahun 1512, Inggris pada tahun 1579, dan Belanda pada tahun 1595. Pada tahun 1512, Portugis datang ke Asia. Portugis merupakan bangsa Eropa pertama yang datang ke Asia. Awalnya, bangsa Portugis berniat untuk pergi ke India. Namun usahanya tidak berhasil. Akhirnya, Portugis menguasai Malaka dan Myanmar. Pada tahun 1512, di bawah pimpinan Antonio de Abreu dan Francisco Serrao, Portugis berhasil menginjakkan kakinya di Indonesia, tepatnya di Maluku. Kemudian, Inggris menggantikan kekuasaan Portugis di Maluku. Setelah berhasil mengusir Inggris pergi, Jan Pieterszoon melakukan segala cara untuk memonopoli perdagangan. Salah satu caranya dengan melakukan politik divide et impera. Caranya dengan mengadu domba antar kerajaan agar berperang. Lalu, VOC memberi bantuan ke salah satu pihak. Imbalan atas bantuan VOC adalah diizinkan membangun benteng dan hanya melakukan jual beli dengan VOC.
Pada tahun 1808 sampai 1811, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Daendels, membangun jalan sebagai jalur distribusi sumber daya dan pertahanan dari Anyer ke Panarukan. Untuk membangun jalan yang sudah direncanakannya, Daendels menerapkan sistem kerja paksa. Sistem ini mengharuskan masyarakat Indonesia untuk bekerja terus-menerus dengan upah yang tidak layak. Berlakunya kebijakan ini membuat rakyat Indonesia sangat menderita. Bahkan banyak sekali nyawa yang menjadi korban akibat sistem kerja paksa. Pada saat itu, banyak sekali rakyat Indonesia yang meninggal karena kelaparan dan penyakit. Di tahun 1811, terjadi perang antara Inggris Raya dengan Belanda. Meskipun perang tersebut terjadi di Eropa, namun perang tersebut juga melibatkan daerah koloni masing-masing negara. Pada saat itu, pasukan gabungan Belanda-Prancis yang menguasai Batavia berhasil dikalahkan oleh Inggris, sehingga jatuhlah tanah Jawa ke genggaman Inggris, dengan ditunjuknya Sir Thomas Stamford Raffles sebagai gubernurnya. Pada masa berkuasanya Inggris di tanah Jawa, tidaklah lebih baik daripada Belanda. Raffles, selaku gubernur, menerapkan kebijakan sewa tanah, atau land rent, kepada rakyat. Kebijakan ini menganggap bahwa semua tanah adalah milik pemerintah, sehingga rakyat yang tinggal di atasnya harus membayar sewa tanah tersebut. Sistem sewa tanah berlaku hingga tahun 1816 ketika Belanda berhasil merebut kembali tanah Jawa dari genggaman Inggris. Jenderal Van den Bosch menerapkan sistem tanam paksa atau kulturstelsel pada tahun 1830. Dengan berlakunya sistem tersebut, rakyat dipaksa menanam jenis tanaman tertentu untuk dijual ke pemerintah Belanda. Bagi rakyat yang tidak mempunyai tanah, mereka terpaksa bekerja di ladang milik pemerintah. Karena sistem ini, rakyat kembali merasakan penderitaan. Kemiskinan dan kelaparan merajalela karena harga penjualan tanaman dan upah kerja yang diterima sangat rendah. Keadaan ini membuat aktivis Belanda seperti Douwes Dekker dan Baron van Heuvel melakukan protes terhadap pemerintah. Usaha protes tersebut membuahkan hasil. Tahun 1870, dikeluarkanlah Undang-Undang Agraria yang menghapus sistem tanam paksa yang dilakukan pemerintah dan membolehkan perusahaan swasta menyewa tanah rakyat. Setelah video selesai ditayangkan, siswa yang sudah berkelompok diharapkan mendiskusikannya dan menganalisis dari video tersebut dan mengambil nilai-nilai apa yang dapat dipelajari siswa dari penayangan video tersebut. Setelah kelompok tersebut mendiskusikan materi atau video yang tadi ditayangkan, guru mengadakan diskusi terpimpin, di mana guru memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa yang mana siswa dituntut untuk aktif dalam hal tersebut dan menyampaikan pendapatnya. Setelah mengadakan diskusi terpimpin, siswa dituntut untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. Kelompok lain yang tidak mempresentasikan boleh menyanggah atau menambahkan hasil diskusi dari kelompok yang sedang presentasi tersebut. Hal tersebut dilakukan secara bergantian sampai kelompok habis dan semua kelompok selesai menyampaikan hasil diskusinya. Setelah penyampaian materi atau presentasi setiap kelompok dari siswa tersebut di depan, guru memberikan fakta-fakta atau bukti argumen kepada siswa dan guru menghubungkan analisis siswa tersebut atau materi pembelajaran tersebut dengan nilai-nilai atau norma-norma yang ada sekarang dan ada di lingkungan siswa tersebut. Lalu nilai-nilai yang didapat dijadikan kesimpulan. Setelah itu ada kegiatan penutup, di mana dalam kegiatan penutup ini guru memberikan refleksi kepada siswa. Lalu guru memberikan kesimpulan dari apa yang sudah terjadi atau dilaksanakan dalam kelas tersebut. Guru menyuruh siswa untuk tidak lupa membaca materi yang akan disampaikan guru minggu depan.